Hashim. Pak Hashim ini kira-kira dia homoseksual nggak? Pak Hashim, gimana? Badannya gede, berotot, apa, segala macam. Kira-kira dia homo nggak? Kalau melambai bisa jadi. Coba melambainya gimana? Nah, dia tahu nggak diri dia bahwa barangkali dia tuh homo? Pak Hashim tahu nggak diri kalian bahwa mungkin Pak Hashim ini homo? Belum nyoba tuh ya. Ah, jadi nggak tahu diri lu. Firman yang jantan gini hidup di dalam yang keras, kira-kira ada potensi homo nggak dia? You berpikir enggak kan? Karena you dikondisikan gitu. You believe in that, tapi you belum pernah uji diri you. Kalau you gimana, Daniel? Ya memang butuh titik jenuh gitu. Harus mentok dulu, bro. Kalau nggak mentok nggak ada turning point dalam. Oke, berani nggak you eksperimen untuk tahu diri you? Kita bicara cinta ya. Apakah kita sebagai perempuan harus mintai laki-laki? Nggak bisa jatuh cinta sama perempuan. Atau kita perempuan cinta sama perempuan. Cinta banget. Cinta sama laki-laki, cinta sama perempuan. Kita kan dikondisikan untuk cinta sama lawan jenis kita. Namanya cinta itu kan nggak melihat gender. Bukan melihat gender. Bukan istilahnya satu lagi apa. Nggak melihat dia laki atau perempuan. Namanya cinta. Kita pernah eksperimen itu nggak? Saya citra gitu gini ya. Ketika kita bicara cinta, saya heran. Itu saya tinggal di Amerika. Itu saya ngajar. Itu 60% teman-teman saya, profesor-profesor itu bisex. Terus saya tanya, terus you bisex hanya untuk saya ketemu cinta sama partner you. Yang lain, cinta. Kok bisa itu? Nggak masuk di benak saya. Lalu kita selalu bicara bahwa kita punya unsur feminin dan maskulin dalam diri setiap orang, betul? Mungkin saya sekarang lagi acting sebagai maskulin aja. Saya tidak pernah acting dalam sisi feminin saya. Mungkin Ibu DF dia hanya bermain karakter seolah-olah dia perempuan aja, karena dia perempuan ini ya. Jadi dia perempuan, tapi barangkali ada sisi antagonisnya yang laki-laki tuh kan, yang dominan ya. Yang gitu barangkali kan dia pernah explore. Nah, jadi saya pikir itu saya bergumul. Saya pernah explore nggak sisi feminin saya. Jadi satu waktu saya datang ke anak-anak saya dan ke istri saya. Saya bilang gini, istri, anak-anak, saya mau mengumumkan sesuatu di meja makan. Kenapa? Saya pengen tes diri saya homo atau enggak. Lalu gimana? Mau gimana? Saya pengen masuk klub homoseksual. Saya pengen tahu saya homo atau enggak. Tapi saya minta, karena keluarga kita demokratis, saya minta pendapat kalian. Anak saya yang pertama bilang, terserah, gua netral. Anak saya yang kedua, setuju. Anak saya yang ketiga, gitu ya, bilang, jijik aku punya bapak homo. Jijik. Over my dead body. Lalu istri saya bilang, pendapat kamu gimana? Dia ngomongnya gini, kalau sama laki-laki gue nggak bisa compete. Go ahead. Nah, saya masuk klub gay. Tiap hari masuk klub gay. Untuk tahu diri saya ini homo atau ada juga yang jatuh cinta sama saya. Akhirnya, setelah bergaul sama mereka, mereka itu very intelektual, very deep, kesadarannya tinggi. Ya. Jadi mencintai itu bisa nggak peduli kita laki atau perempuan. Kita exploration. Tapi setelah 3 bulan terakhir, itu anak-anak saya yang tadinya anti, tiap kali saya pulang dari klub itu, malamnya nanya, Pap gimana pengalamannya? Pap gimana pengalamannya? Nanya pengalaman. Ya, bawa journey. Akhirnya saya nyimpulkan, ternyata saya ini hetero, saya hetero, saya nggak bisa jadi homo. Saya bisa mencintai orang, tapi nggak ada limitnya kalau sudah ada hubungan seks, nggak bisa. Gitu. Nah, jadi udah tahu tuh, udah pernah nguji. Jadi saya nggak bertanya-tanya lagi soal itu. Ini hanya contoh aja, ya contoh. Nah kembali ke Ibu DF, are you an anarkis? Gitu. Karena you kan mau berantagonis. Nggak bagus jadi anarkis. Are you a dominatrix?
Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga kalau kita mati, pasangan kita atau keluarga kita tahu siapa kita, diri kita sendiri. Yang repot, kita mati kita nggak tahu diri kita siapa sebenarnya, apa yang mau kita capai. Contohnya gini ya, saya sejak 20 tahun yang lalu tuh healing orang. Lalu kira-kira sebulan terakhir saya udah mikir, go to hell with healing orang. This is not me. Padahal selama 20 tahun itu saya merasakan itu misi hidup saya. Tapi ketika terakhir saya bantu orang, healing orang, saya bilang, it's not me. Nah, apa itu yang terjadi? Hanya orang kanker datang ke dalam, no, go to hell. Berubah banget kan? Akhirnya banyak kehilangan teman. Nah, kita berani nggak putus-putusin kayak gitu? Itu udah nggak pakai seolah-olah lagi tuh. Itu real me. Dan itu saya nolak orang datang, pasien karena saya nggak praktek lagi. Itu nggak pakai seolah-olah lagi. Udah dapet sisi saya yang selama 20 tahun mungkin saya munafik ya. Supaya dianggap orang baik, dianggap orang hebat. Mungkin gitu. Dan selama 1 tahun terakhir ini, saya selalu keluar pakai pakaian seperti pengemis. Jadi ada satu perempuan katanya dia mencintai saya bilang, oh, kamu cinta sama saya. Oke, ini foto saya sekarang. Saya ini pengemis. Masih mau nggak mas saya? Nggak mau dia. Kan saya nggak bisa. Kita tahu dia kan? Kita tahu dia. Ya, dengan jenggot dulu kan saya piara segini, panjang kan cukup kan. Wow, pakai baju jelek, pakai sarung, semana-mana pakai sendal. So, kita pernah eksperimen gitu nggak? Daniel dikenal orangnya cerdas, baca buku. Pernah nggak you bereksperimen soalnya you dianggap bodoh sama orang ini? Sering. Sering kan? Sering dikatain bodoh. Itu tuh berani. Kita menihilkan diri kita, terus kita lihat gimana. Ini saksinya, Bro. Ini saksinya nih. Saya sering Ya. dikatain. Nah, waktu you mainin role itu enak nggak? You tahu lagi bagian dari diri you nggak? Memang kadang-kadang saya harus bodoh untuk bicara sama Iya. orang yang Jadi you tahu diri you lebih luas kan? ya. Nah, kembali lagi ke Ibu DF. Jadi Ibu barangkali harus bermain peranan antagonis kali. Nggak ada Iya, ruginya. saya ditantang sama Pong Harjatmo. Mas Pong itu kan peran dari awal sampai dia kan jarang sekali memerankan protagonis ya. Dia sudah mendapatkan predikat pemeran antagonis. Makanya saya waktu itu juga ditantang sama beliau. Pokoknya kamu harus berperan antagonis. Nah, seperti itu waktu kita masih sering bersama-sama di party. Kita sering berdialog acting di sesama teman ini. Pada saat kita ketemu itu spontanitas, tiba-tiba kita marah-marahin dia dan segala macam, itu semua itu udah menjadi bercandaan kita setiap hari. Dikala kita ketemu itu spontanitas sambung menyambung karena kita sudah satu rasa di situ ya. Jadi paham. Dan saya memang dilatih antagonis juga bagian dari guru saya, Mas Pong Harjatmo. Kalau guru ke saya komedi yang main bubur naik haji ya. Naik haji. Nah, itu. Kalau guru saya ya Dedi Setiadi, beliau karena waktu itu saya diminta main di Pintu Berkah, sutradaranya kan beliau, makanya saya dididik sama beliau. Pernah beberapa lama saya ditaruh di tempat, maksudnya untuk sering mengunjungi, untuk membangkitkan diri saya sebagai seorang pemulung pada waktu itu. Jadi saya sempat 1 minggu itu saya disuruh di situ gitu. Cuman malam aja saya disuruh pulang gitu. Jadi saya bergaul dengan para pemulung-pemulung. Memang kita untuk benar-benar bagaimana kita seakan-akan ada di situ dalam memerankan sebuah film itu ya harus terjun langsung. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih natural dan jujur, benar-benar jujur bahwa ya seperti itu keadaannya. Jadi tidak hanya acting yang seolah-olah itu tadi, bahwa itu akhirnya bangkit itu dari rasa kita yang sesungguhnya. Jadi kita benar-benar menjiwai peran itu gitu.
Kalau begitu, ya kita bicara karakter dulu ya. Ya, Karakter itu pola dasar dan relatif tetap atau berubah. karakter yang tadi saya maaf saya ulangin lagi. Karakter bawaan ataupun sifat itu tadi bagian dari DNA leluhur kita. Kemudian dari sisi bagaimana kita dilahirkan. Mungkin dalam hitungan-hitungan ada juga sebagai mungkin wuku, saptawara, pancawara itu juga menjadi bawaan. Kemudian ada juga yang secara astrologi, rasi bintang, bintang-bintang, itu kan juga ada mereka pelajaran-pelajaran di situ ya, pengetahuan-pengetahuan di situ. Juga sio, itu menjadi kepribadian akhirnya. Tapi kan itu suatu penelitian yang sekian lama gitu kan, sampai hari ini dan itu juga masih dipakai oleh masyarakat seperti itu. Kalau Oke, karakter yang akhirnya dari situ kan dari pengalaman akhirnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat itu kan eh, yang kita dapat itu kita kembangkan oke, sebentar, Bu. sesuai dengan kepribadian itu, Sebentar. ya. Tadi bicara kepribadian. Jadi gini ya, Hmm, ini ada acting as if, seolah-olah. Itu kan ya, bisa mengubah karakter kan. bisa. Nah, jadi ada sesuatu yang dasar, pola dasar yang nggak berubah. Nah, saya merasa kepribadian itu, Ibu tadi bicara soal yoga dan sebagainya ya. Saya melihatnya gini, Bu. Ada perbedaan antara kepribadian sama karakter. Kalau kepribadian itu adalah pola dasar dan relatif tetap. Iya, Dia pola kepribadian itu dia pola dasarnya dia relatif tetap dari cara seorang berpikir, merasakan atau bertindak. Yang Ibu bilang tadi bisa dianggap lebih sebagai bawaan genetik dan pengalaman awal hidup. Dan itu sulit diubah. Misalnya gini ya, iya, contoh kepribadian. Introvert sama extrovert. Lu orang introvert, lalu lu pakai as if, karakter, tapi kepribadian sebenarnya pola dasarnya itu introvert. Ada orang yang kepribadiannya emosinya stabil atau emosinya cepat gelisah. Mau dia bermain karakter apa itu untuk menyembuhkan, tapi karakter kepribadiannya nggak berubah. Ya. Nah, orang dengan kepribadian introvert, mungkin walaupun dia bermain karakter apa saja, dia itu tetap suka menyendiri. Bahkan setelah bertahun-tahun pelatihan sosial. Kalau you mungkin menilai saya, you menganggap saya ini ekstrovert. Betul? iya, Tapi kepribadian saya sebenarnya introvert, sangat introvert. Kenapa? Karena saya tetap suka menyendiri. Nah, tapi orang melihat karakter saya enggak, extrovert. Jadi kepribadian itu pola dasarnya kepribadian, pola dasar. Ya. Kalau kita diciptakan ada pola dasarnya berdasarkan DNA. Nah, human design, ya, dia itu bicara soal kepribadian, bukan karakter. Human design. Nah, jadi kita harus pisahkan antara kepribadian sama karakter. iya. Kalau karakter, dia oke saya, sorry ya, aku lagi zoom. Ya, masih lama. Ya, kalau karakter itu, ini suka bocor, suka ada air merembes. Jadi pakai barusan sebenarnya. Lalu dia tanya, kalau nggak basah gitu. Sorry loh. Kalau karakter itu dibentuk oleh pilihan moral, oleh nilai-nilai. Oke saya, oleh kebiasaan yang sering dibangun. Jadi karakter itu hasil dari pembentukan, bukan banyak bawaan. Kalau kepribadian itu bawaan. Misalnya ya, contoh karakter, jujur, itu karakter, bukan kepribadian. Berani, tangguh, bertanggung jawab, pemaaf. Ya, karena dibentuk. Orang yang anak seorang pendeta, misalkan dari anak seorang pendeta, pasti dia itu pemaaf. Karakternya dari gitu. Tapi mungkin kepribadiannya nggak begitu. Dia bisa introvert. Ya. Jadi karakter itu bisa dikembangkan, diperkuat, atau bahkan berubah. Nah, di sini perubahannya itu
relevan sama yang Tovan sampaikan melalui apa? Melalui kesadaran. Jadi kesadaran itu tidak merubah personality, tapi dia merubah karakter. Melalui kesadaran, melalui latihan, melalui pengalaman hidup. Misalnya ya, analogi singkatnya ya, kalau kita bicara ya. Bayangkan manusia itu seperti sebuah pohon. Kepribadiannya itu, akar dan jenis pohon itu sendiri. Misalnya jenis pohon itu sendiri itu beringin. Dan bisa berubahnya. Atau pohon apel, atau pohon cemara. Akarnya itu, pohonnya itu. Buahnya, rantingnya, bentuk daunnya yang tumbuh itu tergantung dari perawatannya. Makanya kita lihat pohon beringin, pohon apel suka beda. Tergantung cuaca, tergantung pilihan hidupnya, tergantung siapa yang merawatnya. Itu analogi singkatnya. Jadi pertanyaannya, apakah karakter bisa berubah? Kalau dari penjelasan ibu itu, ya karakter bisa berubah. Dan perubahan karakter itu membuat seseorang itu bertumbuh. Bukan kepribadian. Kepribadian itu tetap pada dasarnya. Tapi seorang bertumbuh karakternya. Seorang yang dulu mudah menyerah, setelah melalui penderitaan hidup, dia bisa jadi tangguh. Orang yang dulu suka berbohong, bisa belajar jadi jujur karena ada kesadaran moral. Tapi kepribadian dasarnya, misalnya dia pendiam, itu udah terstruktur, pendiam dia. Mungkin tetap ada, tapi karakternya, moralnya berubah. Ya. Jadi kalau kita bicara soal kesadaran, evolusi kesadaran, apa maksud? Kesadaran untuk merubah karakter atau kepribadian. Karena kepribadian itu pola dasar. Itu tesis saya. Tolong dibantah. Saya mau mengomentari, Prof. Jadi gini, ini kan dari teknik seolah-olah dari acting ya. Saya menemukan pola. Jadi gini, sebenarnya kita sudah di skenariokan gitu ya, dengan ya katakanlah factory default-nya bahwa kepribadian kita itu sesuai dengan apa yang ada dalam human design. Tapi kita diberi seolah-olah ilusi sebagai free will, diberi kesadaran, mempunyai ilusi free will, sehingga kita bisa mengembangkan peran apa yang kita mainkan untuk improvisasi. Nah, artinya saat ini kita sedang memerankan peran sebagai misalkan seorang Tovan dengan basic human design-nya seperti itu. Tetapi karena kita tidak mengetahui identitas kita yang sebenarnya, kepribadian kita sebenarnya, sehingga kadang-kadang improvisasinya itu tidak sesuai atau berlawanan atau ya tidak sinkron aja dengan apa yang menjadi kepribadian kita yang sebenarnya. Nah, artinya ini kan berbicara tentang spiritual, artinya sebenarnya dari kesadaran murni itu mungkin ya kita sedang memerankan apa yang harusnya mungkin dari human design itu kita jalankan dan kita bebas untuk berekspresi atau apapun lah gitu, free will kita di situ gitu. Nah, ini kan terutamanya as above so below-nya itu ya ketika misalkan saya sedang misalkan ikut main film. Nah, kita kan bisa melihat hasil filmnya itu, kita sedang mengamati karakter ini yang kita jalankan di film itu seperti apa gitu. Jadi teknik seolah-olah tadi mungkin ya seperti yang ada di chattingan itu juga mungkin bisa dipakai untuk membedah atau mengevolusikan kesadaran kita gitu, untuk mencari jati diri kita yang sebenarnya dan untuk mengenal gitu bahwa kita itu sebenarnya sedang berperan sebagai ya kesadaran murni itu sedang bentar, itu ada rancu tuh, ada rancu. Jadi jati diri itu kepribadian atau karakter? Diri aslinya itu kan sebenarnya dari peran kita sebagai manusia yang harus menyadari gitu, yang menyadari
fungsinya sebagai manusia itu sendiri gitu ya. Tapi masing-masing punya uniqueness-nya itu dari kepribadiannya. Ya kalau misalkan Jadi kalau gitu, kalau namanya jati diri, berarti kan ada kita cari yang asli. Berarti dia nggak berubah. betul. Dia terkontaminasi, terpengaruhi oleh karakter, karena karakter itu dibentuk oleh pilihan, oleh moral, bisa berubah, bisa bertumbuh, ya kualitasnya bisa rendah, bisa tinggi, tapi bisa dilatih dan bisa dibentuk. Jadi kalau bicara evolusi kesadaran, berarti evolusi karakter kan maksudnya. Oh iya, Kepribadian. betul. Jadi waktu kita bicara kesadaran itu sebenarnya karakter. Nah, jadi kalau kita bicara bangsa, jati diri bangsa nggak berubah, karakternya yang berubah kan. Iya. Nah, jadi ini penting nih, ya. Tadi Ibu itu kan menyampaikan bahwa DNA itu dari bawaan, genetik, dari awal hidup gitu ya. Itu Tetap. relatif stabil, ya. Itu susah diubah. Misalnya kayak orang diam itu susah dirubah gitu. Nah, lalu bisa dilatih nggak? Kalau nggak bisa, tetapi bisa dipahami kepribadiannya. Karakter itu bisa berubah. Nah, yang jadi masalah kita sering melihat kepribadian seseorang yang paling itu sebenarnya karakternya lagi kita nilai. Misalnya ya, seorang istri yang sangat tertekan sama suaminya dan dia seorang profesor katakan. Ketika dia di rumah, karakter dia berbeda sama ketika dia ngajar. Itu kan karakter. Tapi kepribadiannya kan nggak berubah. Dia tetap aja introvert. Atau dia tetap aja extrovert. Jadi kita bicara evolusi kesadaran, sebenarnya kesadaran itu ekuivalen dengan karakter. Mudah-mudahan kita punya dictionary baru. Coba pikirin. Jadi ketika bermain asif, seolah-olah kita lagi seolah-olah punya kesadaran baru. Bukan kepribadian baru.